Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Sureja dari kelas 10B dan dari SMA Negeri 96 Jakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai sejarah awalnya masuk agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, di mana dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas untuk remedial nilai sejarah. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India, lalu barulah menyebar ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi, tepatnya pada abad keempat melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Hal itu ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa teori-teori, salah satunya itu adalah teori kesatria. Teori kesatria itu disampaikan oleh R.J. Majumdar, di mana isinya itu berpendapat bila munculnya kerajaan Hindu di Indonesia terjadi karena peran kaum kesatria prajurit dari India. Para prajurit ini diduga mendirikan koloni-koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Sayangnya, teori ini tidak didukung oleh data yang memadai dan tidak adanya bukti arkeologis terkait hal tersebut. Jelaskan pula bila para ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Mereka disebut sebagai kaum yang penuh semangat dan berpetualang ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia maupun Asia Tenggara. Selanjutnya ada teori Waisya, di mana teori Waisya ini disampaikan oleh N.J. Krom, yang menjelaskan bila peranan utama hadir Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang atau yang disebut Waisya. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa di Indonesia. Krom juga mengisyaratkan ada kemungkinan terjadi perkawinan yang menjadi salah satu saluran untuk menyebarkan pengaruh kebudayaan. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bila ada peran budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya India di Indonesia. Selanjutnya itu ada teori Brahmana. Dalam teori ini dijelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leer dan membantah teori kesatria. Kehadiran golongan Brahmana didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan juga menggunakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana, sehingga golongan kasta ini dianggap memahami acara Hindu secara utuh. Meskipun membantah teori kesatria, teori Brahmana tidak menepis kontak Indonesia dan India yang terhubung karena perdagangan, seperti dijelaskan teori Waisya. Selanjutnya ada teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Pfeffer yang menjelaskan bila India terlalu banyak perang, sehingga para tawanan perang tersebut datang ke Indonesia agar mendapat kedudukan dan lebih dihargai yang kemudian menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun teori ini disebut menimbulkan kontroversi. Kaum Sudra dijelaskan sebuah kelompok dengan derajat terendah sehingga dianggap tidak layak dalam menyebarkan agama. Mereka juga tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang ada di prasasti. Teori ini juga memiliki kelebihan. Para budak dianggap lebih cepat akrab dengan masyarakat sehingga pembicaraan tentang kebudayaan karena kemudahan berkomunikasi mungkin dilakukan. Ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia ditandai dengan adanya Kerajaan Kutai, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura, yang pertama kali muncul dan didirikan oleh Maharaja Kudungga dengan gelar Anumerta Dewa Warman. Nama Maharaja Kudungga mencerminkan keaslian budaya Indonesia tanpa pengaruh budaya lain pada saat itu. Keberadaan Kerajaan Kutai tercatat dalam prasasti Yupa berbentuk tiang batu sebanyak 7 buah. Bertarik pada tahun 470 Masehi atau tepatnya pada abad ke-5. Prasasti ini diakui sebagai prasasti tertua di Indonesia dan menjadi acuan awal perjalanan bangsa Indonesia dalam sejarah. Menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, prasasti ini menjadi saksi perjalanan Kutai pada zamannya. Isi prasasti itu yaitu ada silsilah, tempat sedekah, dan masa kejayaan. Dari 7 yupa, terdapat 3 yupa yang dapat dibaca dan berisi informasi berharga, yaitu ada silsilah yang menunjukkan garis keturunan Maharaja Kudungga, pendiri Kerajaan Kutai, tempat sedekah, Maharaja Mulawarman memberikan sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana di tempat suci yang disebut Waprakeswara. Dan ada masa kejayaan di mana Raja Mulawarman, keturunan Maharaja Kudungga, mencapai masa kejayaan dengan mengadakan kenduri emas amat banyak dan untuk mengenangnya, tugu batu didirikan oleh para Brahmana. Keterangan dari prasasti Yupa.
Letak geografis Kerajaan Kutai diperkirakan di daerah Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai ini dengan anak sungainya menjadi jalur perdagangan strategis meskipun Kutai tidak terletak di jalur internasional yang terkenal. Kerajaan Kutai menjadi pusat perdagangan karena terletak dari jalur perdagangan antara Cina dan India. Selain pertanian, perdagangan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kutai. Letaknya menjorok ke daerah pedalaman menjadikan tempat persinggahan bagi pedagang Cina dan India. Selanjutnya, ada beberapa raja-raja kerajaan Kutai, yaitu ada Raja Kudungga yang bergelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri, Raja Aswarman sebagai anak Raja Kudungga, Raja Mula Warman sebagai raja yang terkenal pada masa itu, Raja Marawijaya Warman, Raja Gajayana Warman, Raja Tungga Warman, Raja Jayanaga Warman, Raja Nalasinga Warman, Raja Ganingga Warman Dewa, Raja Indra Warman Dewa, Raja Sangga Warman Dewa, Raja Chandra Warman, Raja Sri Lanka Dewa, Raja Guna Parandewa, Raja Wijaya Warman, Raja Sri Aji Dewa, Raja Nala Pandita, Raja Indra Paruta Dewa, dan Raja Dharma Setia. Selanjutnya, setiap kerajaan pasti memiliki masa kejayaan dan masa keruntuhan. Kejayaan Kerajaan Kutai berdasarkan prasasti Yutpa, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Raja Mula Warman adalah salah satu dari 3 anak Raja Asma Warman dan menjadi pengurus pemegang tampuk pemerintahan. Di masa pemerintah Raja Mula Warman, kerajaan ini mencapai masa kejayaan. Raja Mula Warman dikenal sebagai seseorang yang bijaksana dan royal dalam hal-hal religius. Selanjutnya, terlihat dalam tulisan pada prasasti Yutpa, masa kejayaan tersebut tercatat. Dan masa keruntuhan Kerajaan Kutai terjadi pada pemerintahan Raja Dharma Selia yang terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anum Panci Mandapa. Perlu diingat, Kerajaan Kutai Martadipura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang kemudian berubah menjadi kerajaan Islam pada tahun 1735. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.